Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with the PIP meeting. How's sleep today? I hope you very well. So today we'll learn about future conditional and continuous conditional. The purpose of study: first, identify the social function, text structure, and language element, and then analyze social function, text structure, and linguistic elements. Today, this topic about future conditional and continuous conditional. For future conditional, we'll learn future real conditional, future unreal conditional, and then conditional with modal verb. For continuous conditional, we'll learn present unreal conditional plus continuous, and then past unreal conditional plus continuous. The last, future unreal conditional plus continuous. Future real conditional. For example, if I go to my friend's house for dinner tonight, I will take a chocolate or some flowers. Nah, di sana sama seperti topik pembahasan sebelumnya. Jadi mengikuti pattern atau pola kalimatnya. Jadi di sana diawali dengan kata if atau when. Setelah itu simple present. Nah, untuk contoh yang pertama, simple presentnya itu yang mana? Yang kata I go to my friend's house for dinner tonight. After that, setelah itu tanda koma baru simple future. Nah, ciri simple future ada kata will sama verb 3 atau verb 3. The purpose of future real conditional itu untuk rencana di masa yang akan datang. Jadi bentuk ini berbeda dengan bentuk real conditional karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Walaupun bentuk ini disebut dengan real, tetapi kita cuma bisa membayangkan atau menebak saja apa yang terjadi di masa akan datang atau merencanakan saja. Jadi kenapa disebut dengan real? Karena kita membayangkan atau pikiran bisa saja itu terjadi. Jadi rencana yang kita rencanakan itu bisa terjadi atau enggak, makanya disebut dengan real. Jadi yang perlu diingat, if dan when ini digunakan untuk future real conditional. Namun penggunaannya berbeda dengan bentuk real conditional yang sebelumnya. Jadi di dalam future real conditional ini, if digunakan untuk menjelaskan yang tidak diketahui sebelumnya atau yang belum terjadi. Tetapi untuk when ini menjelaskan yang sudah terjadi atau kejadian. Nah, contohnya bisa dilihat dalam dua contoh itu memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, when you call me, I will give you the address. Sedangkan contoh yang kedua, if you call me, I will give you the address. Jadi untuk contoh pertama itu maksudnya ketika kamu memanggil aku akan memberimu alamat. Jadi yang pertama itu yang sudah kejadian, maksudnya sudah terjadi. Untuk contoh yang kedua, if you call me, I will give you the address. Jadi if you, jika kamu. Nah, jika ini kan masih pengandaian, masih perencanaan, jadi belum terjadi. Next topic, future real conditional. Nah, jadi untuk future real conditional ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada form 1, form 2, and form 3. Nah, jadi ada bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Form 1, most common form. Jadi ini bentuk pertama yang pada umumnya banyak digunakan. Nah, jadi kita langsung lihat ke contohnya. Jadi, if I had a day off from work next week, I would go to the zoo. Nah, di sana sesuaikan dengan patternnya. Di sana ada if, simple past, word, sama verb. Jadi sesuaikan. Jadi if dulu, setelah itu simple past, koma. Nah, jadi sebelum would itu masukkan subjek. Jadi subjek would plus verb baru komplement atau kata keterangan. The purpose of future unreal conditional. Nah, digunakan untuk situasi yang dibayangkan atau dirancanakan untuk masa yang akan datang. Bentuk ini tidak sama dengan
future real conditional karena apapun bisa terjadi di masa yang akan datang. Jadi bentuk ini digunakan ketika si pembicara perlu menekankan bahwa sesuatu itu tidak mungkin. Karena bentuk ini hampir sama dengan present unreal conditional, banyak native speaker lebih suka menggunakan bentuk kedua. Setelah ini nanti dijelaskan bagaimana bentuk kedua. Nah, untuk bentuk kedua dari future unreal conditional ini digunakan untuk merencanakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk di bentuk pertama sudah dijelaskan, native speaker lebih suka menggunakan bentuk kedua karena bentuk ini menekankan perencanaan atau pengandaian untuk di masa yang akan datang. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Nah, dalam kalimat di bawah ini ada 3 bentuk, bisa berbentuk if clause, result, atau keduanya. Nah, untuk contoh pertama di situ ada kalimat if I were going to Fiji next week, I would be taking my scuba diving gear with me. Jadi bagaimana merubah bentuk if clause dan hasilnya? Jadi seperti ini. I'm not going to go to Fiji and I'm not going to take my scuba gear with me. Nah, jadi itu bentuk if clause dan resultnya. Nah, untuk bentuk if clause-nya itu ada contoh yang nomor 2. If I were not visiting my grandmother tomorrow, I would help you study. Jadi untuk bentuk if clause-nya bagaimana? I'm going to visit my grandmother tomorrow. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan, menentukan bentuk if clause itu ada beberapa kata dihilangkan. Jadi di dalam bentuk if clause itu tidak perlu lagi menambahkan kata if. Jadi if itu kan pengandaian, sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi langsung aja ke kalimatnya atau langsung ke bentuk yang ada subjeknya. Nah, untuk result. Nah, untuk contoh result bisa dilihat nomor 3. I'm busy next week. If I had time, I would be coming to your party. Jadi untuk resultnya gimana hasilnya? I'm not going to come to your party. Jadi result ini sama dengan kesimpulan. Untuk bentuk ketiga dari future unreal conditional, ini bentuk variasi dari bentuk kedua dan digunakan untuk menjelaskan situasi yang kita rencanakan atau dibayangkan di masa yang akan datang. Nah, bentuk ini berbeda dengan bentuk kedua dalam if clause-nya. Nah, jadi native speaker biasanya menggunakan bentuk 3 ini untuk menekankan bentuk conditional. Merupakan rencana atau prediksi saja. Nah, contohnya bisa dilihat di sana yang pertama, if I were going to go to Fiji next week, I will be taking my scuba diving gear with me. Nah, di situ langsung if clause, bentuk if clause-nya. Jadi di sana ada I am not going to go to Fiji and I'm not going to take my scuba gear with me. Jadi seperti itu. Jadi untuk if clause itu diganti, kata if-nya langsung diganti langsung ke kalimat yang ada subjeknya. Perlu diingat, if hanya digunakan dalam past unreal conditional karena apa yang kita diskusikan adalah situasi yang kita bayangkan atau rencanakan. Jadi when tidak dapat digunakan. Contohnya, I would buy that computer tomorrow when it were cheaper. Itu kalimat yang salah. Kalimat yang benarnya seperti apa? I would buy that computer tomorrow if it were cheaper. Jadi itu kalimat yang benarnya. Jadi di sini untuk penggunaan if itu digunakan dalam past unreal conditional. Tetapi untuk kata when itu tidak dapat digunakan. Oke, next topic, conditional with modal verbs. Nah, jadi sama seperti bentuk modal verb sebelumnya, tidak ada perubahan seperti would plus can sama dengan could, would plus shall sama dengan should, would plus might sama dengan might. Nah, jadi untuk kata can, shall, sama might itu
tidak perlu lagi menggunakan kata would. Nah, contohnya bisa dilihat di situ ada kalimat yang benar sama yang salah. For the first, if I went to Egypt next year, I would can learn Arabic. Unfortunately, that's not possible. Jadi itu kalimat yang salah karena ada kata would-nya. Jadi untuk yang nomor 2, kalimat yang benarnya seperti apa? If I went to Egypt next year, I could learn Arabic. Unfortunately, that's not possible. Itu yang benarnya. Jadi would-nya itu ganti dengan kata could. Jadi would can-nya itu nggak usah lagi dituliskan, sudah berbentuk could. Jadi itu yang bakunya sudah. Nah, sama ini untuk kebalikannya, yang could, should sama might dan juga ought to itu tidak perlu lagi di-combine, maksudnya itu digabung dengan kata would. Coba kalian lihat langsung contohnya, yang pertama sama yang kedua. Untuk kalimat yang pertama itu yang salah. If I didn't have to work tonight, I could go to the fitness center. Nah, itu kalimat yang salah. Karena apa? Karena digabung would sama could. Jadi yang benarnya seperti apa? If I didn't have to work tonight, I could go to the fitness center. Okay, next topic is continuous conditional. Present unreal conditional plus continuous. Jadi kalian bisa lihat langsung purpose-nya di situ untuk apa? Untuk membicarakan tentang situasi yang kita bayangkan akan terjadi. Jadi maksudnya itu perencanaan yang kalian rencanakan atau plan yang kalian rencanakan pasti terjadi. Di sini ada 2 bentuk dalam if clause sama result. Nah, the next past unreal conditional plus continuous. Jadi dilihat langsung purpose-nya. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan situasi yang kita bayangkan atau rencanakan sedang terjadi pada waktu tertentu, tetapi di masa lalu. Nah, perlu kalian ketahui untuk past unreal conditional plus continuous dapat digunakan seperti past continuous dalam situasi yang kita bayangkan atau kita rencanakan untuk menekankan aktivitas paralel itu seperti aktivitas yang berurutan di masa lampau. Berarti aktivitas yang kebiasaan kalian di masa lalu seperti itu. Nah, jadi perlu diingat juga past unreal conditional plus continuous dapat juga digunakan seperti present perfect continuous atau past perfect continuous untuk membayangkan atau merencanakan situasi yang bertujuan untuk menekankan bahwa ini aktivitasnya yang pernah dikerjakan. The last topic is future unreal conditional plus continuous. Ini digunakan seperti future continuous, yaitu untuk membayangkan atau merencanakan kegiatan paralel atau kegiatan berurutan untuk di masa yang akan datang. Nah, misalnya kalian kelas 12, nanti setelah lulus kalian mau masuk kuliah. Jadi masuk kuliah itu kalian mau masuk jurusan apa, jadi direncanakan secara berurutan. Misalnya nggak lulus dalam kampus ini, mau ke kampus mana, jadi itu berurutan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi yang perlu diingat, bentuk future kelihatannya bentuknya sama dengan bentuk present, tetapi future ini menunjukkan kata-kata seperti tomorrow, next week, or in a couple of days, seperti itu. I hope this explanation very useful for all. Thank you for watching. See you the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.